Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan insyaallah para ikhwah asatidzah rahimakumullah. Kita masuk ke bait yang ke-8. Nah, bait yang ke-8 ini adalah Dzikrul Qurra. Judulnya apa? Dzikrul Qurra, yaitu kita akan mengenal nih imam-imam qiraat ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala falis-sab'atil qurra'i haqqun 'alal wara فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر لإقرائهم قرآن ربهم الوتر. Naam. Makna ya, tafadhal. Tujuh imam qiraat memiliki hak atas kita, yaitu untuk menerangkan dan mengambil ilmu dari mereka, karena mereka telah menjadi perantara dalam membacakan dan mengajarkan Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Baik. Di bait yang ke-8 ini insyaallah kita akan memulai mengenal para imam-imam qiraat ya. Tapi beliau hanya menyebutkan 7 imam saja. Kenapa? Karena memang yang populer ya, itu hanya 7. Lalu datang belakangan Imam Ibnul Jazari menambahkan 3 ya, jadi memang tambahan 3 itu dari Imam Ibnul Jazari ya. Nah, jadi yang perlu Anda sampaikan kepada para ikhwah dan asatidzah sekalian bahwa kita tahu bahwa semua bacaan Al-Quran ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebagaimana ya hadis yang sangat ma'ruf bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf itu. Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Unzilal Quran ala 7 ahruf. Tapi makna 7 huruf bukanlah makna 7 qiraat. Makna 7 huruf bukanlah makna 7 qiraat. 7 huruf ini mencangkup semua variasi bacaan yang mutawatir yang sampai kepada kita. Nah, tentunya disebutkan di dalam kitab-kitab qiraat apa maksud dari 7 huruf ini. Nah, kalau Anda jelaskan mungkin agak panjang ya. Tapi di dalam syarah ini sebetulnya Anda jelaskan. Intinya bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan Al-Quran kepada para sahabat itu bervariasi. Tujuannya apa? Kenapa Nabi mengajarkan banyak bacaan? Untuk taisir lil ummah. Kenapa kita anggap bacaan kita hari ini mudah? Karena dari kecil kita belajar itu. Kalau kita berangkat ke negeri Maroko misalkan, mereka pakai bacaan Warsh. Ya. Bacaan Warsh itu bacaan yang dikenal mad wajib dan mad jaiznya 6 harakat. Ya, bacaannya panjang. Ya. Misalkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzil. Jadi harus 6 mad jaiznya. Wa ma unzila min qablik. Nah, kemudian wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, jadi itu bacaan Warsh. Nah, kalau orang-orang Maroko itu bacanya seperti itu. Mereka bacanya pakai Warsh. Dari kecil mereka belajarnya itu.
Maka mereka anggap Warsh ini mudah, tapi bagi kita sulit. Warsh itu salah satu bacaan yang banyak aujuhnya juga. Ya. Termasuk Warsh itu misalkan lim mahmuznya 6 harakat, 4 atau 6 harakat. Misalkan innallaha ala kulli syai'in qadir, dipanjangkan syai'nya. Ini namanya lim mahmuz ya, dalam ilmu qiraat. Jadi intinya bahwa Nabi itu mengajarkan variasi bacaan Al-Quran ini untuk memudahkan ya, agar kita bisa pilih bacaan mana yang paling mudah. Walaupun hari ini yang dipakai oleh mayoritas kaum muslimin di muka bumi ini riwayat Hafs ya. Tentunya ada sejarahnya kenapa Hafs ini yang populer ya, mulai dari karena imamnya yang sangat thiqah ya, yang sangat mutqin ya. Kemudian diantara juga karena sebab percetakan mushaf pertama kali itu pakai riwayat Hafs, sehingga kenapa kaum muslimin hari ini masyhur dengan Hafs itu karena dicetak pertama kali pakai riwayat Hafs ini. Dan sebab yang kedua karena imam yang thiqah dan mutqin bacaannya. Nah maka mayoritas pakai ini, tapi kita nggak menafikan ada sebagian wilayah pakai qiraat yang lain ya. Dan bacaan-bacaan yang lainnya tetap dipelajari dan bersambung sanadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengajarkan ini kepada para sahabat, dan tidak semua sahabat ahli di bidang qiraat ini. Nabi mungkin mengajarkan ke sahabat A bacaan ini, tapi Nabi melihat ada orang-orang yang pakar, yang memang spesialisasi di bidang Al-Quran. Ada para sahabat yang spesialisasi dalam penulisan Al-Quran, ditunjuk sama Nabi. Enggak semuanya ahli Quran, enggak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menegaskan khudhul Qur'ana min arba'ah. Ambil Al-Quran ini pelajari kepada 4 sahabatku saja. Nabi umumkan kepada sahabat-sahabat yang lain, menunjukkan para sahabat pun ada spesialisasinya, mutakhassisnya. Enggak semua sahabat sama, ada yang ahli perangnya, ada yang ahli politiknya, dan seterusnya, dagangnya. Nah, tapi ada juga yang Nabi pilih beberapa sahabat yang Nabi ajarkan hampir semua bacaan. Maka hampir semua sanad Quran ini mengalir kepada 5 sahabat mulia saja. Ya, mengalir kepada 5 sahabat yang mulia saja. Yang pertama siapa? Utsman bin Affan. Ini salah satu kibar qurra di kalangan sahabat, Masya Allah. Utsman bin Affan selain menjadi khalifah juga ahli. Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud. Ada juga Salim, ya, Salim maula Hudzaifah, ya. Dan ada beberapa sahabat yang lain. Tapi yang sangat-sangat populer, yang rata-rata sanad kita, sanad Al-Quran yang bersambung kepada Rasulullah melewati 5 sahabat mulia ini. Nah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Nah, dan Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwa ada kisah yang menarik yang kita bisa ambil pelajarannya dari seorang pemuda yang bernama Zaid bin Thabit, yang menjadi penulis wahyu sekaligus ulama Al-Quran di kalangan para sahabat. Ketika itu Rasulullah mengatakan pelajari Al-Quran ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sosok sahabat yang talakikan Al-Quran kepada Nabi sekitar 70 surat. Jadi hampir sebagian Al-Quran Ibnu Mas'ud ini langsung duduk dengan Nabi SAW. Saat itu Zaid bin Thabit ya masih bocah, masih kecil dia.
belum menjadi ulama, ya. Tapi ya karena kesungguhan Zaid bin Thabit, beliau berasal dari Madinah, yang Madinah saat itu adalah kota atau desa yang kurang dari keilmuan sebetulnya. Karena dulu Mekkah yang menjadi pusat peradaban bagi bangsa Arab saat itu. Madinah belum. Maka Zaid berangkat dari Madinah. Ya. Beliau belajar kepada Nabi SAW dengan sungguh-sungguh, sehingga dia bisa menduduki makomnya selevel Ibnu Mas'ud. Ya. Dan beliau menjadi ketua penyusunan mushaf Al-Quran ini ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang itu mesti belajar. Nggak ada orang itu yang dia netep, ya boleh jadi ya mungkin sebagian di sini ada yang masih santri, misalkan suatu saat mungkin dia yang akan mengajarkan. Dan kita perlu pahami, kita nggak boleh meremehkan orang, bahwa setiap orang pasti belajar. Ya, setiap orang pasti belajar, dia berkembang. Sebagaimana Zaid saat itu belum diakui oleh Nabi, tapi karena kesungguhannya Zaid, belum menjadi sosok pemuda yang alim, bahkan menjadi penulis wahyu dan juga penyusun mushaf ini. Bahkan sanad Al-Quran sampai kepada Zaid bin Thabit. Di antara sebabnya juga karena Zaid nggak disibukkan dengan urusan pemerintahan sebagaimana Utsman dan Ali. Ya. Beliau sibuk menjadi ulama, mengajarkan manusia. Ya. Nah, maka inilah 5 sahabat mulia yang Al-Quran itu diwariskan dari mereka ini, dari Nabi SAW. Maka para ikhwah dan asatidzah, intinya bahwa Nabi itu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat ini. Semua sahabat ketika Nabi ada belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, guru pertama kita Al-Quran ini. Tapi tadi tidak semua sahabat itu diberikan semua bacaan. Maka di zaman sahabat pun para sahabat itu kadang-kadang berselisih bacaan. Bukan karena mereka mengada-ngada, tapi memang boleh jadi nggak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Umar, ya, dalam sebuah kisah dengan seorang sahabat, sahabat ini membaca di solat subuh surat Al-Furqan. Ya. Ada yang ingat nama sahabatnya? Ana lupa, subhanallah. Ada yang tahu? Hisham. Nah, Hisham ini menjadi imam di sholat subuh. Ya, di belakangnya ada Umar ibn al-Khattab membaca surat Al-Furqan. Tiba-tiba Umar ini gregetan dengan Hisham karena bacaan ini belum pernah didengar sama Umar, belum pernah dibaca sama Umar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saking geramnya Umar, selesai sholat nggak sabar langsung ridanya Hisham, salnya Hisham itu ditarik sama Umar, ditarik langsung dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau nggak peduli mau benar mau salah, ini orang menyelisihi, ditarik sama Umar langsung. Maka akhirnya didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan Umar, wahai Rasulullah, ini Hisham membaca sebuah ayat di surat Al-Furqan yang itu belum pernah engkau ajarkan kepadaku. Maka Rasulullah memerintahkan Hisham untuk baca, Iqra. Hisham baca. Lalu kata Nabi, hakadza unzil. Beginilah Al-Quran itu turun. Maksudnya ada riwayatnya. Lalu Umar disuruh baca, ya Umar Iqra. Dibaca sama Umar, hakadza unzil. Ternyata Umar pun nggak tahu bahwa Nabi mengajarkan bacaan yang lain kepada Hisham. Nah, jadi memang variasi bacaan itu begitu
banyak. Nah, dan itu akhirnya diwariskan kepada para sahabat dan semuanya mutawatir. Kemudian diwariskan dari generasi sahabat ke generasi setelahnya tabi'in. Nah, di generasi tabi'in ini para ulama kita, ya, para salaf, ya, mereka menemukan banyak sekali kekeliruan dalam periwayatan Al-Quran. Mulai kelihatan banyaknya kekeliruan di dalam meriwayatkan Al-Quran. Maksudnya nggak jelas gurunya siapa. Akhirnya muncullah seorang ulama yang dinobatkan sebagai tokoh pertama yang mengarang buku dalam disiplin ilmu qiraat. Nah, yaitu Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam, ya, ulama abad ketiga. Nah, beliau akhirnya mencoba membukukan bacaan Al-Quran ini. Sebelumnya, sebelum beliau, bacaan Quran itu hanya diwariskan dari lisan ke lisan saja. Belum dinisbatkan kepada imam-imam, belum. Tapi setelah melihat banyaknya orang yang menyimpang atau tidak jelasnya sanad Al-Quran ini kepada Nabi, akhirnya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam ini mulai membukukan. Nah, beliau sebutkan di dalam bukunya ada 25 imam. Jadi Abu Ubaid ini tentunya berguru kepada beberapa para ulama di zamannya. Lalu beliau bukukan, inilah guru-guruku. Jadi beliau sebutkan di dalam kitabnya guru-gurunya beliau. Totalnya 25. Ulama yang lain ada yang nulis cuma 10 saja. Totalnya ada 10 imam. Ada yang 9, ada yang sampai 50 imam. Jadi intinya di zaman ini para ulama berusaha menyebutkan guru-gurunya di dalam buku-buku mereka. Jadi yang punya guru 15 disebutnya 15. Yang punya guru 20, 20. 25, 25. 30, 30. Sampai ada yang 50. Qiraat khamsin, ya. Nah, jadi ulama kita dulu membukukan qiraat ini sesuai dengan jumlah guru mereka, agar riwayatnya ini enggak ada yang keliru. Muncullah sosok Imam Ibnu Mujahid, ya. Muncullah sosok Imam Ibnu Mujahid. Dari banyaknya para guru-guru beliau, beliau nisbatkan kepada 7 saja yang paling fiqh, yang paling dhabit, yang paling ilmunya paling terpercaya, kemasyhurannya juga diakui. Akhirnya beliau menjadikan 7 saja, 7 imam saja. Nah, jadi dari banyaknya beliau sebutkan 7 ini, kayaknya 7 imam ini yang paling layak untuk dinisbatkan bacaan Quran ini kepada mereka. Kenapa beliau pilih 7 imam ini? Tentunya tadi karena kethiqahan, karena keilmuannya. Yang kedua karena kemasyhurannya. Sebagaimana kita hari ini kalau ditanya siapa ustadz-ustadz yang tempat kita belajar, atau siapa ulama kita di Indonesia ini, kita akan sebutkan 1-2 orang aja. Padahal ustadz itu banyak. Mungkin kita nggak sebut ustadz-ustadz yang kita ambil ilmu di masjid kita ini. Kita sebut ustadz-ustadz yang masyhur di YouTube, di yang lain. Atau misalkan kita ditanya siapa ulama kibar di Saudi, ya kita akan sebutkan 1-2 orang aja. Padahal ulama banyak, tapi kita hanya sebutkan yang paling fiqh dan paling masyhur. Ya, begitu juga Imam Ibnu Mujahid melakukan hal yang sama. Ulama qurra banyak, tapi beliau sebutkan 7 saja yang paling fiqh tadi, keilmuannya. Yang kedua yang paling masyhur. Karena tentunya beliau orang-orang ini yang disebutkan mengajarkan Quran tanpa pamrih, ya. Kemudian juga murid-muridnya banyak sekali, sehingga bacaan ini dinisbatkan kepada mereka-mereka ini, agar kita mudah ketika kita baca ini, betul dari Nabi, tapi
lewat jalur siapa. Nah, itu dia yang akhirnya kita sekarang mengenal 7 bacaan itu. Baik, jelas insya Allah ya. Nah, jadi kurang lebih sejarahnya seperti itu. Nah, jadi mereka ini 7 imam ini, ya mereka adalah figur unggulan sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, dan teladan. Mereka tidak mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Walaupun tentunya para ulama khilaf apakah boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Ya, para ulama fuqaha khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Nah, tapi istimewanya mereka ini tidak mau ngambil upah dari mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, bagi kita yang sudah mampu, ya bismillah dilakukan. Tapi kalau tidak mampu nggak apa-apa, kita mengambil upah dari mengajarkan Al-Quranul Karim. Kemudian mereka ini juga punya pekerjaan sampingan. Ya, jadi para ulama-ulama Al-Quran ini, ya, mereka punya pekerjaan sampingan. Maka ada misalkan Al-Imam Hamzah Az-Zayyat, seorang penjual minyak zaitun, ya, julukannya ada Al-Khayyal, seorang penjahit, ya, dan seterusnya. Jadi para ulama qiraat ini punya julukan-julukan yang mereka berdagang dengan dagangan itu. Nah, tentunya ini mulia. Tentunya mulia. Kemudian poin yang berikutnya yang mau Anda sampaikan, kita perlu mengenal istilah penting dalam bacaan Al-Quran. Ada 3 istilah penting dalam bacaan Al-Quran. Yang pertama qiraat atau qiraah. Yang kedua riwayah. Yang ketiga qariq. Yang ketiga apa? Qariq. Qariqun. Yang pertama qiraatun, kedua riwayatun, yang ketiga qariqun. Nah, ini kita harus kenal di dalam bacaan Al-Quran. Apa itu qiraah? Qiraah itu adalah setiap bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu dari 10 imam. Qiraah itu apa? Setiap bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu dari 10 imam yang sudah mu'tabar, yang diakui. Jadi kalau misalkan kita baca Quran, kita pakai qiraat siapa? Gitu. Itu yang pertama. Nah, jumlahnya ada 10 imam qiraat itu yang tadi sudah kita sebutkan. Nanti kita hafalkan insyaallah sama-sama ya, pelan-pelan. Kemudian yang kedua riwayah. Apa itu riwayah? Setiap bacaan yang dinisbatkan kepada murid imam qiraah. Setiap bacaan yang dinisbatkan kepada murid imam qiraah. Ya. Jadi ada imam, ada rawi dari para imam ini. Rawi ini sebetulnya bisa murid langsung atau cucu murid. Ya. Rawi ini bisa muridnya langsung dari imam ini atau apa? Cucunya muridnya. Jadi misalkan anak punya murid namanya Ahmad. Ahmad punya murid namanya Farhan misalkan. Ya. Nah, boleh jadi rawi ini adalah Ahmad atau rawi ini bisa jadi apa? Farhan ini. Ya. Nah, kemudian tariq. Apa itu tariq? Yaitu setiap bacaan yang dinisbatkan kepada rawi. Jadi tariq itu di bawahnya rawi namanya apa? Tariq.
Tariq ini juga sama, bisa muridnya rawi langsung atau cucunya murid. Ya. Nah, contoh saja, contoh bacaan kita ini kan riwayat Hafs dari Imam Asim. Kita menggunakan tariq Syatibiyah. Nah, jadi mungkin coba Anda sebutkan di sini. Anda pakai papan tulis ya. Jadi ini sebagai contoh. Kita ini qiraahnya siapa? Imam Asim. Qiraahnya, qari'nya. Nah, Asim bin Abi Najud ya. Kemudian riwayahnya apa? Riwayat Hafs. Nah, Hafs ini tentunya murid langsung kalau ini. Ini anak tirinya Imam Asim. Jadi Imam Asim punya istri yang lain. Nah, istrinya beliau punya anak namanya Hafs. Jadi anak tiri dari seorang ulama jadi ulama, Masya Allah. Bukan dianiaya atau disiksa ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada tariq. Tariq yang kita pakai adalah tariq Asy-Syatibiyah. Nah, yang belum paham, yang penting kita tahu dulu nih. Kita nih pakai bacaan siapa? Nah, Asy-Syatibiyah. Mic-nya, baik, syukran. Asy-Syatibiyah. Nah, perlu kita tahu bahwa Hafs ini kan tadi Imam Asim ada dua riwayatnya kan? Bisa Hafs atau Syu'bah. Nah, riwayat Syu'bah, cuman yang kita pakai adalah Hafs. Hafs ini ada 57 jalur nih. Yang kita pakai baru satu. Ada berapa? 57. Yang kita pakai baru satu. Nah, jadi ada 56 jalur lagi yang memang belum kita pelajari. Kok bisa banyak? Ya, sebetulnya perbedaan jalur ini hanya pada 26 pembahasan saja. Hanya 26 pembahasan. Misalkan 26 pembahasan itu secara umum dilihat dari 5 sisi. Pertama, pembahasan tentang mad. Mad nanti ada variasinya. Pembahasan tentang idgham. Pembahasan tentang ibdal. Pembahasan tentang as-sakt. Yang terakhir tematik dia. Ada beberapa pembahasan atau kalimat, misalkan kata du'fin, bisa du'fin misalkan. Nah, dan lain-lain. Jadi Hafs itu ada 57 jalur. Salah satunya apa? Syatibiyah. Jadi kalau kita urutkan Asim, kemudian Hafs. Hafs nanti punya dua murid, namanya Ubaid ibn Sabbah. Nah, kemudian ada Amr ibn Sabbah. Nanti dari Ubaid ini muncul dua murid lagi. Kemudian dari Ubaid ada satu di sini, namanya Al-Ushnani. Kemudian dari Ushnani ini baru muncul dua. Nah nanti Syatibiyah ini, Ushnani ini punya dua murid. Murid ini nanti melahirkan 10 jalur. Ini 10 jalur. Murid ini nanti melahirkan 16. Ini 16. Syatibi ini salah satu dari 10 ini jalurnya. Nah, ini namanya tariq. Ya, ini namanya
Tariq. Ya. Jadi biar nggak bingung, perbedaan dari 57 jalur itu, ini kalau kita totalkan cuma 52. 5-nya lagi Tariq yang di luar yang dikumpulkan oleh Imam Ibnul Jazari. Jadi Imam Ibnul Jazari yang kita sudah sebut tadi, tokoh sentral yang mengumpulkan 52-nya, 5-nya lagi di luar dari yang dikumpulkan oleh Imam Ibnul Jazari. Nah, totalnya 57 untuk hafz saja. Nah, dari 57 tadi yang Anda sebutkan bahwa perbedaannya hanya pada 26 pembahasan. Nah, ini kalau mau kita bahas, nanti kita bahas hafz namanya, bukan bahas qasidah ini. Ya. Intinya ada 26 pembahasan yang disimpulkan pada 5 tema. Yang pertama tadi masalah mad. Ya, masalah apa? Masalah mad. Ya, misalkan di antara materi mad nanti ada mad jaiz. Mad jaiz itu bisa 2 harakat, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Afwan, bisa 5, nggak ada 6. Syatibiyah bolehnya 4 atau 5. Kita nggak boleh 2 atau 3 harakat. Nah, ini contoh pada pembahasan mad. Satu. Yang kedua, pembahasan idgham. Pembahasan idgham. Ya. Ini pembahasan pada nun sukun ketemu lam dan ro. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan lam dan ro. Kalau kita hukumnya apa? Idgham tanpa gunnah. Mir rabbihim. Milladunhu. Milladunhu. Nah, tapi kalau kita bicara thayyibah, ini namanya jalur thayyibah yang banyak ini, ada yang pakai idgham mir rabbihim. Ya. Kalau kita kan jalur syatibiyah, kita hanya idgham tanpa gunnah. Nanti kalau kita bicara jalur yang lain bisa dengan gunnah. Milladunhu, gitu dia. Kalau kita pakai jalur selain syatibiyah. Nah, ini contoh. Yang ketiga apa tadi? Ibdal. Nah, ibdal ini pada kata-kata yang biasanya kalau di dalam Al-Quran huruf shad yang di atasnya ada sin atau di bawahnya sin. Ya, musaytir. Ini shad ya. Atau misalkan contoh di surat Al-Baqarah di juz 2, yabsutu atau yabsutu pakai sin bukan pakai shad. Nah, kalau kita hafz jalur syatibiyah itu biasanya dominannya pakai shad. Kalau kita bicara jalur selain syatibiyah bisa pakai sin. Ini contohnya. Ya. Kemudian contoh yang lain misalkan as-sakt, yaitu materi tentang saktah. Kan kita saktah itu materi hanya pada 4 tempat. Ini namanya saktah wajib. Di surat Yasin, Al-Kahf, yang kita suka baca surat Al-Kahf ayat pertamanya ada saktah kan? Nah, kemudian di surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Qiyamah ada saktah jaiz di surat Al-Haqqah sama di surat Al-Anfal ke At-Taubah. Nah, ini namanya materi tentang saktah. Nah, nanti kan kalau kita misalkan contoh di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita sakt di sini kan? Nah, wajib sakt kita, wajib berhenti. Sakt itu apa? Sakt itu adalah memutus bacaan Al-Quran dengan kadar 2 harakat tanpa menarik nafas dan melanjutkan bacaan. Ini sakt namanya. Qat'us sawti ala harfil Qur'ani
biniyati isti'nafil qira'ati bi zamanin 'adatan la yatanaffasu fihi. Ini as-sakt namanya. Intinya kita baca kalla bal rana 'ala qulubihim. Nah, kita wajib berhenti. Nanti kalau kita bicara jalur yang lain selain Syatibiyah, kita bisa idgham. Kalla bal afwan. Kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kita bisa apa? Bisa idgham, enggak kita sakt. Nah, tentunya bukan jalur Syatibiyah. Bukan jalur Syatibiyah. Begitu juga di surat Al-Qiyamah. Wa qila man raqa. Dalam jalur yang lain wa qila marraqa, atau dengan idgham wa qila marraqa. Nah, begitu dia. Kemudian misalkan contoh yang lain pada materi yang tematik, ya, di surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Pakai fathah kita, dha'fa. Nah, dalam selain jalur Syatibiyah bisa pakai dhammah. Syatibiyah juga bisa sebetulnya. Jadi bacanya gimana? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dha'fin bukan dha'fin. Dan subhanallahnya qiraat ini tidak menjadikan makna Al-Quran itu simpang siur, tidak, justru saling melengkapi, ya. Jadi banyaknya variasi ini menjadikan Al-Quran itu semakin jelas, semakin indah. Nah, tidak menjadikan bacaan Quran ini yang berbeda-beda ini apa? Menjadi maknanya saling bertabrakan, tidak. Ini diantara mu'jizat Al-Quran Al-Karim, ya. Maka kalau kita baca tafsir pun memang sebetulnya banyak penukilan tafsir itu pakai qiraat, ya, pakai qiraat. Misalkan perubahan dari ya'malun menjadi ta'malun, ya, itu nanti saling melengkapi maknanya, ya, dan perubahan-perubahan yang lainnya. Allahu ta'ala a'lam. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita perlu mengenal bacaan kita, minimal kita kenal ini dulu nih. Kita membaca dengan qiraat Imam Asim, riwayat Hafs dari jalur apa? Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah. Naam. Dan Al-Imam Asy-Syatibi ini kenapa riwayat beliau itu dikenal dan dipakai jalurnya? Karena beliau punya nazam. Jadi beliau juga punya nazam namanya Matan Syatibiyah. Sehingga riwayat beliau ini lebih sering dipakai dan dipelajari. Ya, karena beliau punya karya dalam qiraat ini yang jumlahnya sekitar 1173 bait. Jadi yang mau ngambil qiraat sab'ah ini ya wajib hafal itu dulu. Wajib hafal itu dulu. Tapi sebelum itu wajib hafal Quran dulu ya. Baik. Jadi begitulah para jemaah dan ikhwah sekalian serta asatidz yang Allah muliakan, pemaparan dari bait yang ke-8. Kita lanjut bait yang ke-9. Nah, sekarang kita mengenal imam-imam qiraat. Mungkin kita baca sampai bait yang ke-11 ya. Wabil haramain ibni katsirin wa nafi'un fabil haramain ibni katsirin wa nafi'un wabil basrati ibn lil ala'i abu amri وبالبصرة بن للعلاء أبو عمري
وبالشام عبد الله وهو بن عامر وبالشام عبد الله وهو بن عامر وعاصم الكوفي وهو أبو بكر Wa'asimunil, pakai nun tambahan karena sukun ketemu sukun ya, al-iltiqa' sakinain, maka salah satu harus diharakati dengan kasrah. Wa'asimunil, jadi bukan wa'asimun al-kufi, salah. Wa'asimunil kufiyyu. Wa'asimunil kufiyyu wa huwa Abu Bakri. Wa Hamzatu aydan wal Kisaiyu ba'dahu. Wa Hamzatu aydan wal Kisaiyu ba'dahu. أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. Baca terjemahannya. Di dalam Arab yaitu Makkah dan Madinah terdapat Imam Mukathir di Makkah dan Imam Nafi' di Madinah, sedangkan di Basrah terdapat Imam Ibnu Ala yaitu Al-Hamas, dan di Sisah terdapat Imam Abdullah yaitu Ibnu Amir, dan di Kufah terdapat Imam Asim, beliau dijuluki dengan Abu Bakar, dan di Kufah terdapat Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Beliau yaitu Al-Kisai merupakan orang yang memiliki dasar dalam bidang Al-Quran, ilmu nahwu dan syarah. Nah, jadi ini 3 bait ini menjelaskan tokoh-tokoh imam qiraat. Imamnya saja, rawinya nggak disebutkan. Ya, rawinya tidak disebutkan. Jadi kurang lebih ya, muara ulama Al-Quran itu hanya pada 5 negeri saja: Makkah, Madinah, Basrah, Syam, Kufah. Sudah, itu aja. Jadi 10 imam itu hanya dinisbatkan atau mereka terlahir dari 5 negeri ini. Yang pertama apa? Kita mulai dari Madinah. Nah, Madinah, Makkah, Basrah, Syam, Kufah. Kita ulang lagi. Madinah, Makkah. Nah, ini namanya negeri Hijaz ya, atau Haramain. Madinah, Makkah, Basrah, Syam, Kufah. Ya. Sudah hafal insyaallah ya. Nah, kenapa hanya dari 5 negeri ini? Ya, sebetulnya ada sejarah yang lain, yaitu tentang penyalinan mushaf di zaman Utsman ibnu Affan ketika kaum muslimin khilaf dalam bacaan Al-Quran. Ya, jadi kalau kita tarik lagi sebelumnya, tentunya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika wahyu turun maka langsung Al-Quran itu ditulis. Tapi di zaman Nabi tidak ditulis dalam satu mushaf, belum. Di zaman Nabi belum dijadikan satu mushaf. Jadi di zaman Nabi itu Al-Quran masih dituliskan di media-media yang ada di setiap masing-masing sahabat. Nabi tetap punya penulis wahyu khusus, tetap punya. Tapi para sahabat yang lain yang bisa nulis, mereka nulis. Yang nggak bisa nulis, mereka ngafal. Jadi mereka itu membiasakan untuk ngafal, karena orang Arab umumnya dulu ummi. Ba'atsallahu rasulan
Gimana ayatnya? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Bukan, di surat Al-Jumu'ah. Naam, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul untuk orang-orang yang ummi. Bangsa Arab saat itu ummi, nggak bisa nulis, buta huruf juga. Jadi mereka sukanya menghafal. Jadi ketika Al-Quran turun, Nabi sampaikan, mereka langsung hafal. Intinya di zaman Nabi Al-Quran itu diambil dengan dua cara, fis sudur wa fis sutur, fis suduri wa fis suturi, dengan hafalan dan dengan tulisan. Tulisan ini bagi yang bisa nulis saja, karena cukup eksklusif dulu orang yang bisa nulis di zaman Nabi SAW. Ya, jadi jarang ada bangsa Arab saat itu yang bisa nulis. Para sahabat sedikit yang mampu menulis. Ya. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar, karena terjadinya perang Yamamah, Ma'rakatul Yamamah, ketika kaum muslimin memerangi kelompok atau pengikut Musailamah Al-Kadzdzab yang murtad. Nah, terjadi peperangan yang sengit sehingga hampir seluruh kaum muslimin yang ikut perang itu, kebanyakan mereka penghafal Quran, disebutkan 70 syuhada. Ya, karena kekhawatiran Umar, karena banyak yang syahid dari para ahlul Quran, Umar nyuruh dan meminta kepada Abu Bakar untuk Al-Quran ini disatukan. Dan ini bukan bid'ah yang disebutkan oleh sebagian orang bid'ah hasanah, pengumpulan Al-Quran ini, bukan. Karena sejatinya di zaman Nabi pun Al-Quran itu sudah dituliskan. Al-Quran itu ditulis, bahkan tidak boleh ada yang menulis selain Al-Quran. Di zaman Abu Bakar bukan melakukan sesuatu yang baru, hanya dikumpulkan aja tulisan yang ada itu menjadi satu suhuf, namanya suhuf Abu Bakar. Namanya bukan mushaf, suhuf Abu Bakar. Akhirnya awalnya Abu Bakar menolak, akhirnya Allah lapangkan dada beliau. Disuruhlah Zaid untuk menjadi ketuanya. Zaid awalnya menolak, karena ini mungkin sesuatu yang baru bagi mereka, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Akhirnya apa? Zaid Allah kasih kelapangan setelah negosiasi dengan Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya di zaman Abu Bakar terkumpul satu suhuf saja di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dulu Al-Quran itu belum dicetak, ya, masih dalam bentuk suhuf, itu pun cuma satu. Sisanya apa? Ya, sisanya lembaran-lembaran atau media yang dituliskan oleh para sahabat, disimpan di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka, dengan hafalan atau dengan tulisan ini. Di zaman Abu Bakar tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Muncul zamannya Utsman. Ya, intinya di zaman Utsman terjadi perselisihan yang cukup berat di antara kaum muslimin. Mereka saling mengkafirkan karena sebab bacaan mereka yang berbeda, karena sudah meluasnya umat Islam ini, ya. Akhirnya Utsman Ibnu Affan meminta suhuf itu yang ada di tangan Hafsah, anaknya Umar. Setelah wafatnya Umar, suhuf ini dipindahkan kepada Hafsah, istri sekaligus anaknya Umar radhiyallahu anha. Lalu suhuf itu dikirim ke Madinah. Nah, lalu Utsman menyalin suhuf ini ke dalam beberapa salinan. Disebutkan 5, ada yang bilang 6, ada yang 7, ada yang 8 mentoknya. Para ulama khilaf. Ya, khilafnya cukup sengit, ya. Berapa salinan mushaf yang disalin oleh Khalifah Utsman saat itu? Kenapa disalin? Untuk mencakup semua bacaan yang ada. Jadi misalkan satu mushaf ini mencakup variasi bacaan ini. Satu mushaf ini. Karena tidak semua bacaan itu bisa disatukan mushafnya. Ya. Maka tadi khilaf, ada yang bilang 5 itu ya tadi Madinah, Makkah, Basrah, Syam dan Kufah. Ya, kemudian tambahannya adalah Bahrain,
kemudian Yaman. Ya. Nah, jadi ada yang bilang 7, 5, 6, 7, 8. Ya. Tapi yang paling masyhur 5. Jadi setelah disalin mushaf ini sama Khalifah Utsman yang diketuai oleh Zaid bin Thabit, akhirnya suhuf atau mushaf ini disebar. Setiap mushaf dikirim satu guru. Nah, satu mushaf ini dikirim di Madinah, disimpan oleh khalifah dan untuk kaum muslimin. Satu lagi ke Mekah, satu lagi ke Basra, satu lagi ke Syam, satu lagi ke Kufah. Sehingga munculnya imam-imam qiraat ini pun dari 5 wilayah ini, karena Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu mengirim mushaf ini ke 5 negara atau 5 wilayah tadi. Maka munculnya imam-imam dan tokoh qiraat pun dari 5 negara itu. Itu alasannya dan sejarahnya. Nah, maka kita hafalkan tadi 5 wilayah itu dulu: Madinah, Makkah, kemudian Basrah, Syam, dan Kufah. Baik, kita mulai dari Madinah. Madinah Nafi'. Coba disebutkan Madinah Nafi'. Sambil dihafalkan ya. Nah, yang sudah hafal gimana Ustaz? Boleh pulang ya? Nah, insyaallah. Nah, jadi kita hafalkan sama-sama. Madinah Nafi'. Nah, jadi Imam Nafi' ini dari Madinah. Qiraatnya Ahlul Madinah. Kemudian Makkah Ibnu Katsir. Makkah Ibnu Katsir. Dan ini bukan Abul Fida Ibnu Katsir mufassir, bukan. Ini Ibnu Katsir Al-Makki, ini adalah imam qiraat ya. Nah, kita ulang lagi. Makkah Ibnu Katsir. Madinah Nafi'. Makkah Ibnu Katsir. Basrah Abu Amr. Basrah Abu Amr. Syam Ibnu Amir. Syam Ibnu Amir. Kita ulang lagi dari atas. Madinah Nafi'. Makkah Ibnu Katsir. Basrah Abu Amr. Syam Ibnu Amir. Abu Amr Ibnu Amir. Abu Amr Ibnu Amir. Abu Ibnu ya. Amr Amir ya. Amir, ini panjang ya. Nah, Kufah ya ada 3. Nah, Kufah ada 3. Kita sebutkan Kufah, Hamzah, Asim, Al-Kisai. Kufah, Hamzah, Asim, Al-Kisai. Al-Kisai. Nah, kita ulang lagi. Madinah Nafi'. Makkah Ibnu Katsir. Basrah Abu Amr. Syam Ibnu Amir. Kufah, Hamzah, Asim, Al-Kisai. Hamzah, Asim, Al-Kisai. Jadi cara hafalannya ingat dulu 5 wilayah dari yang paling mulia, Madinah, Makkah. Ya, Imam Syatibi urutkannya dari Madinah, Makkah, Basrah, Syam, baru Kufah. Ya, baru Kufah. Nah, baru hafalkan imamnya.
Madinah Imam Nafi', Madinah Nafi', Makkah Ibnu Katsir, Basrah Abu Amr, Syam Ibnu Amir, Kufah Hamzah, Asim, Al-Kisai, pakai Hamzah, Al-Kisai. Ya. Nah, baik. Ada yang sudah hafal nggak kira-kira? Mau tambah 3 lagi biar 10 ya? Nah, tambah 3 lagi lah. 3 lagi pun kembali ke wilayah yang sama. Madinah ditambah 1, urutannya sama lagi. Dimulai dari kota yang paling mulia, Madinah. Kemudian Mekah nggak ada, langsung ke Basrah. Kemudian Syam nggak ada, langsung ke Kufah satu lagi. Jadi tambahannya Madinah, Basrah, Kufah. Nah, Madinah, Basrah, Kufah. Madinah Abu Ja'far. Ini tokoh qiraat tertua usianya, yang paling duluan, tapi yang dinisbatkan pertama Imam Nafi, walaupun yang paling senior dari usia sebetulnya Abu Ja'far sebetulnya. Ya. Jadi cuman diurutkan yang ke-8. Madinah Abu Ja'far. Basrah Ya'qub. Basrah Ya'qub. Kufah Khalaf. Khalaful Ashir. Jadi kita bilang Khalaf aja. Kufah Khalaf. Yang ke-8 Madinah Abu Ja'far. Basrah Ya'qub. Kemudian Kufah Khalaf. 7 ini dipilih oleh Imam Syatibi, ya, 3-nya ditambah oleh Imam Ibnul Jazari. Jadi totalnya 10 qiraat. Ya, totalnya 10 qiraat, ya. Nah, ya sebagaimana contohnya saja, misalkan dalam bacaan Al-Fatihah itu beda-beda. Ya, misalkan kalau kita baca Al-Fatihah nih, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada khilaf. Khilafnya nanti dari ulama qiraat itu, ada yang menghitung basmalah ayat pertama, ada yang tidak menghitung. Yang menghitung basmalah ayat pertama adalah ulama Makkah dan Kufah. Yang tidak menghitung selainnya. Berarti Madinah, Basrah, Syam tidak menghitung basmalah. Ya. Tidak menghitung basmalah ayat pertama. Ya. Adapun Kufah Imam Asim termasuk di dalamnya menghitung basmalah ayat pertama. Kemudian kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak ada khilaf misalkan. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim tidak ada. Tapi ada lagi nanti kalau kita lanjut Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ini ada bacaan Imam Abu Amr. Ya, Imam Abu Amr. Nah, kemudian Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Nah, ini beda nanti. Ada yang pakai mimnya panjang bi isbatil alif, ada yang bihadzfil alif. Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas si, ada yang pakai shad, ada yang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi boleh jadi yang kita ini membaca pakai sin, pakai qiraat yang lain. Tapi perlu ditanya dulu, benar nggak pakai qiraat? Atau pakai Imam Hafs tapi pakainya sin, ya. Berarti dia salah makhraj, ya. Nah, jadi jangan langsung salahkan, wah ini tahsinnya salah, pakai sin dia. Boleh jadi husnudzon dulu kita bilang ini pakai qiraat yang lain, pakai sin. Imam Ibnu Katsir. Nah,
Atau sod yang berismam sod dicampur dengan huruf zai. Ihdinaz zai. Ada. Ihdinaz ziratal mustaqim. Ya. Nanti ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang menghitung ini ayat yang ke-6 yang mengatakan basmalah bukan ayat pertama. Ya, karena tetap Al-Fatihah 7 ayat. Ada yang menjadikan siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai yang terakhir ayat 1 ayat. Ya, di antaranya bacaan kita mengatakan ini 1 ayat karena basmalah ayat 1. Yang mengatakan basmalah bukan ayat pertama, maka ayat yang ke-7 yang kita anggap 1 itu dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Nah, dan ini adalah variasi qiraat. Ya. Dan kita bisa lihat dari mushaf-mushafnya, bisa kita lihat. Ya, kan kalau kita mushaf kita umumnya hafs ya. Jadi kita 1 ayat. Tapi kalau kita pakai mushaf yang lain, ya misalkan mushafnya Madinah, ya bukan cetakan Madinah ya, mushaf Madinah. Itu nanti ayat ke-7-nya dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Adapun variasi bacaannya tadi, shad bisa diganti sin atau shad ditambah zai. Zai ya, zai ya. Kemudian 'alaihim bisa 'alaihum, 'alaihimu bisa seperti itu. Nah, jadi ini sedikit variasi bacaan misalkan pada surat Al-Fatihah. Dan kita nggak boleh sembarang coba-coba ya. Karena sudah lihat di YouTube, dengar bismillah dipakai. Nah, ini berbahaya, kita bisa merubah Al-Quran. Nah, bagi yang mau pakai nggak mesti harus ngambil sanad juga, yang penting dia udah belajar, tahu qaidahnya, tahu kaedahnya, mana yang menjadi usul, mana yang menjadi farsh, yang mana menjadi kaidah umum nanti yang akan dipakai di dalam seluruh Al-Quran dalam riwayat tersebut, atau farshul huruf, yaitu beberapa kata yang khusus dirubah. Nah, misalkan temannya Hafs adalah Syu'bah, ya, membaca falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba, bukan ra'a kaukaba, tapi baca dengan ra'a ya. Wa ma adraka re. Nah, ini contoh misalkan walaupun sama-sama dari imam yang sama tapi bacaannya beda. Atau misalkan kita ittakhadtum, kita bacanya dengan izhar. Ittakhad, jelaskan dzal, jelaskan ta. Ittakhadtum. Kalau Syu'bah idgham, ittakhadtum. Jadi walaupun imamnya sama, bacaannya beda. Walaupun imamnya sama, bacaannya berbeda. Ya. La ra'ufur rahim Hafs. Syu'bah la ra'ufur rahim. Ya. Wa Jibril, kalau Syu'bah wa Jabrail. Mikal Hafs. Mikail Syu'bah. Nah, jadi walaupun satu imam tapi bacaannya beda-beda. Nah, begitu dia. Baik, ada yang sudah hafal? Insyaallah, insyaallah. Nah, ana bantu ya. Madinah, Nafi', Makkah, Ibnu Katsir, Basra, Abu Amr, Syam, Ibnu Amir, Kufah, Hamzah, Asim, Al-Kisai. Baik, ada yang mau coba? Walaupun nggak ada hadiah ya. Nah, tafadhal, ada yang mau coba? Jadi 7 dulu ya, tambahan 3-nya nggak apa-apa nanti, insyaallah.
Nah, yalla bismillah. Tafadhal. Masya Allah. Tafadhal ya Abu Hamzah. Nah, negeri keempat. Nah, Ibnu Amir. Bukan Nafi. Hamzah. Al-Kisai, bukan Kisai. Al-Kisai. Masya Allah. Ahsant. Ahsant. Fatahallahu alaik. Ada lagi? Fadal. Masya Allah. Ibnu Kathir. Itu Syam. Abu Amr. Al-Kisa itu Al-Kisa maksudnya pakaian yang dipakai untuk ihram. Jadi beliau dijuluki itu karena beliau seorang muallimul Quran ya. Ada lagi satu lagi mungkin. Basrah sudah? Nah, Basrah. Amr. Kufah, bukan Kufah. Kufah. Al-Kisai. Nah, Al-Kisai. Nah. Ini julukan ya, bukan nama asli beliau. Jadi di sini ada yang pakai julukan, ada yang pakai nama asli. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu kita hafalkan ya. Dan jangan kita lupakan karena ini jasa mereka, Masya Allah. Ya. Sebagaimana kita tidak melupakan ulama-ulama fuqaha, imam mazhab itu kita hafal insyaallah ya. Ya, kenapa? Karena memang bacaan ini sekali lagi dinisbatkan kepada mereka. Kenapa kepada mereka? Begitulah cara Allah mengangkat para ulama kita. Sebagaimana Allah mengangkat ilmu tentang masalah hukum syariat ini dengan 4 imam mazhab itu. Kenapa enggak yang lain? Ya begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga ilmu ini. Nah. Baik, kita lanjut sedikit insyaallah, ada 4 menit ya. Masuk bait ke-12. Insyaallah ini poin-poin selanjutnya ya, tidak terlalu berat ya, insyaallah. Jadi walaupun kita masih baru 11 bait, nah ini memang muqaddimah agak panjang, tapi insyaallah setelah ini kita bisa lebih cepat. Baik, bismillah, kita masuk ke bait yang ke-11 afwan 12 sampai ke-14. Nah, ini babnya namanya Maratibul Qiraah, tingkatan bacaan Al-Quran. Bismillah, qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, fadhul hidqi mu'tin lil hurufi huquqaha fadhul hidqi mu'tin lil hurufi huquqaha إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر lanjut wa tartiluna al-Qur'ana afdalu lilladhi wa
وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر أمرنا به من مكثنا فيه والفكر وإما حضرنا درسنا فمرخص وإما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر Nah, silakan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan adalah orang yang memberikan setiap makhluk hak-haknya, yaitu makhluk dan sifat. Baik ketika ia membaca Al-Quran dengan kalbin, perlahan, maupun dengan lihat dan bersifat. Membaca Al-Quran dengan kalbin pada utama, sebagaimana yang telah diberitakan kepada kita, yakni perlahan ketika membacanya dan mendengar serta telah memikirkan maknanya. Dan jika kita membaca Al-Quran dengan halus dalam proses belajar, maka hal tersebut diperbolehkan dan diberikan pilihan kepada kita terhadapnya. Karena agama ini mudah untuk diamalkan. Nah, karena izin tambahan 5 menit insyaallah untuk menjelaskan ini. Jadi ini jemaah sekalian, bait ke-12 sampai ke-14 menjelaskan tempo bacaan Al-Quran. Ya, tempo bacaan Al-Quran. Para ulama di sini ada beberapa pendapat. Disebutkan ada 5 pendapatnya. Jadi tempo bacaan ini maksudnya kita boleh baca dengan pelan, ya, dengan lambat atau dengan sedang atau dengan cepat. Kenapa para ulama sebutkan ini? Karena nanti ketika misalkan kita baca dengan lambat, maka semua hukum yang ada pada tajwid itu terpengaruh juga. Misalkan panjangnya mat itu tetap 6 harokat, dia nggak berubah. Misalkan kita baca mat arid lis sukun 6, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita 6 misalkan. Tapi 6 versi lambat berbeda dengan versi sedang. 6 versi sedang berbeda dengan versi cepat. Dia tetap 6 misalkan. Atau mat wajib kita baca dengan 4 harakat. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Kita baca 4. Tapi 4 versi cepat beda dengan versi sedang atau lambat. Berbeda nanti. Termasuk misalkan kadar dengung, ya, amma yatasaalun misalkan nah ini tempo gunnah ini berbeda ketika kita baca lambat, baca sedang atau cepat. Intinya tempo bacaan ini akan mempengaruhi seluruh bacaan Al-Quran kita. Dan kita harus konsisten di sini. Enggak boleh misalkan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai tahqiq, Ar-Rahmanir Rahim. Enggak boleh tiba-tiba jadi hadir misalkan. Enggak bisa. Harus konsisten dalam pilihan kita. Di awal misalkan kita ngaji pakai tadwir, ya kita harus konsisten, maka panjangnya pun nanti menyesuaikan, tempo dengungnya pun nanti menyesuaikan.
Maka ini penting, para ulama kita kalau jelaskan bab ini pasti selalu di muqaddimah, di awal. Ya. Karena nanti akan mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi semuanya. Nah, maka di sini ada 5. Pendapat yang pertama, tingkatan hanya ada 2, sebagaimana disebutkan beliau. Hadar cepat, tartil lambat. Ini yang pertama. Pendapat kedua, tingkatan ada 3. Tartil, tadwir, hadar. Jadi yang pertama apa? Tartil dan hadar saja. Lambat, cepat. Pendapat yang kedua 3. Tartil, lambat, tadwir, sedang, hadar, cepat. Pendapat yang ketiga ada 4. Tahqiq, tartil, tadwir, hadar. Tahqiq itu paling lambat, tartil itu lambat, tadwir sedang, hadar cepat. Nah, pendapat yang kelima, yang keempat, tahqiq, tartil, tadwir, hadar, zamzamah. Zamzamah. Tahqiq paling lambat, tartil lambat, tadwir sedang, hadar cepat, zamzamah super cepat. Nah, ini ada dan pernah diaplikasikan ya oleh sebagian para qari, tapi ini cukup ditahdzir oleh sebagian para ulama karena menghilangkan hukum tajwid. Jadi bacaannya cepat sekali. Kemudian yang kelima, tahqiq, tadwir, hadar. Nah, ini yang kita masyhur hari ini. Tahqiq, tadwir, hadar. Tahqiq lambat, tadwir sedang, hadar cepat. Nah, dan semua tempo bacaan ini harus dengan tajwid, nggak boleh kita mentang-mentang cepat, tajwidnya kita hilangkan ya, karena sebagian ada orang yang baca cepat, nggak ada yang kedengaran, cuman akhir ayat aja ya. Saking cepatnya yang kedengaran cuman ujungnya aja. Dan ini bukan bacaan yang dicontohkan. Tetap kalau kita mau hadar, boleh hadar, tapi hadar yang pakai tajwid. Hadar yang pakai tajwid. Nah, mungkin itu dia pembahasannya. Lalu di sini beliau menjelaskan bahwa kita boleh pakai hadar di dalam belajar, dan ini rukhsah di dalam agama kita karena agama kita ini mudah. Agama kita ini dijadikan bukan untuk beban. Ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya, dan juga di ayat yang lain, walaysa 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini sebagai kesusahan buat kita. Jadi termasuk dalam bacaan Al-Qur'an kita boleh pilih, boleh cepat dan seterusnya, tapi perhatikan hukum tajwid. Nah, baik, mungkin itu dari ana. Kita cukupkan dulu, kita akan lanjutkan setelah salat zuhur. Barakallahu fikum, waffaqana Allah wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.